Warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam somea. Halo warga Cianjur yang sudah bergabung di live Instagramnya RSUD Sayang, dan yang sedang menonton tentunya kumaha damang. Semoga dimanapun dan kapanpun selalu sehat ya. Sebelumnya mohon maaf sekali, barusan ada kendala teknis, jadi kita mundur setengah jam ya dari jadwal yang sudah ditentukan, tapi nggak apa-apa. Jadi untuk warga Cianjur, yuk langsung gabung dan langsung dicatat apa aja pertanyaan yang mau ditanyain ya. Gimana nih puasanya di hari ke berapa ini? Hari ke berapa ya? Hari ke-13. Wah, udah hari ke-13 lagi ya, sebentar lagi kita lebaran. Senang sekali rasanya, saya Grisela Dita bersama dengan Dr. Muhammad Rizky DM. Ya. DM itu apa, Dok? Darmawan Mustaqim. Oh, oke. SPAM Clean. Beliau adalah dokter spesialis anak dan tentunya tema hari ini adalah mengenai polio. Ya. Jadi boleh untuk warga Cianjur yang punya pertanyaan seputar itu, jadi boleh silahkan tuliskan di kolom komentar nanti ya. Oke, dokter, apa kabar, Dok? Baik. Baik. Ketemu lagi ya. Ketemu lagi kita sekarang ya, kita akan ngobrol-ngobrol lagi selama 30 menit ke depan ya. Gimana puasanya, Dok? Sudah 13 hari lancar, ini? Nggak ada halangan ya. Nggak ada halangan ya. Sebentar lagi, sekitar 17 hari lagi lah ya, kita akan lebaran. Bisa udah masih lama, tapi kalau misalnya dipikir-pikir tuh jadi semangat kalau udah ngomongin soal lebaran ya. Gimana warga Cianjur, ada yang udah beli baju lebaran? Dokter mungkin udah beli baju lebaran? Enggak, belum ya? Belum oh ya. enggak, belum. Kalau Grisel kayaknya sebentar lagi. Mudah-mudahan THR-nya cepat cair ya untuk warga Cianjur juga. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai polio. Kalau Grisel sendiri, kalau Grisel sih penasaran banget terkait polio ini karena beberapa saat yang lalu, beberapa hari kemarin juga ini mulai digembar-gemborkan. Polio, ayo vaksin polio, ayo vaksin. Banyak sekali pengumuman untuk mami-mami lah ya, bunda-bunda gitu, mamah muda di luar sana yang harus anaknya harus melaksanakan vaksin polio ini. Tapi mungkin juga warga Cianjur juga penasaran sebetulnya polio ini apa. Jadi boleh dong, Dok, kita bahas ya. Polio ini sebetulnya apa sih, Dok? Silakan, Dok. Oke, ya. Jadi, halo, selamat pagi buat mama papa semua di rumah. Ya, pada kesempatan kali ini saya mau sedikit menjelaskan tentang polio ya. Tadi sudah ditanya sama Grisel, sebenarnya polio itu apa sih ya? Nah, kenapa sekarang lagi gembor-gembornya nih ya? Jadi, polio itu merupakan suatu penyakit yang diakibatkan oleh infeksi virus polio, Grisel ya. Jadi sesuai namanya ya, sesuai namanya polio. Iya, itu penyebabnya virus polio. Ya, nah penyakit tersebut dapat menyerang ya persarafan yang dapat menyebabkan kelumpuhan. Itu adalah gejala yang paling parahnya gitu. Ke syaraf berarti menyerangnya, Dok? Iya, ya. Jadi dapat menyerang kelumpuhan, dapat menyebabkan kelumpuhan maksud saya. Gitu. Sampai lumpuh berarti. Bisa. Ininya ya. Parahnya tuh bisa sampai yang paling lumpuh. Parahnya itu. Iya. Penyebabnya berarti tadi virus karena polio. Virus itu. Iya. Gejalanya apa aja, Dok? Nah, untuk gejala dari polio sendiri, nah ini yang perlu mama papa semua ketahui ya. Jadi tadi saya sudah sebutkan di awal bahwa penyebab atau gejala dari polio yang paling parah itu menyebabkan kelumpuhan ya, kelumpuhan akut atau kalau dalam istilah medisnya kita sebut AFP ya, acute flaccid paralysis ya. Nah, kemudian tapi ya perlu mama papa ketahui bahwa 70% seseorang anak yang terinfeksi polio itu tanpa ada gejala, Grisel. Tanpa ada gejala. Tanpa ada gejala ya, atau bahasa medisnya asimptomatik. Ya, jadi manifestasi klinis dari polio itu kita bagi jadi 4 ya. Ya, gejala klinis. Yang pertama ya, 70% kasus itu tanpa gejala ya atau asimptomatik ya. Kemudian ya, yang kedua yang kedua sekitar 24% kasus itu menyebabkan abortif poliomyelitis. Apa ya. itu? Jadi kalau abortif poliomyelitis itu hanya gejala istilah medisnya prodromal ya, hanya seperti demam-demam ringan, sakit tenggorokan ya. Makanya ada temuan kasus ya sebelumnya awalnya anaknya gejala demam-demam dulu ya, itu yang kita sebut abortif poliomyelitis ya, itu ditemukan sekitar 24% kasus ya. Kemudian yang ketiga ya bisa dalam bentuk non paraliktik ya septic meningitis ya, jadi dia tidak
menyebabkan kelumpuhan, tapi dia dapat menyebabkan peradangan, ya, peradangan di otak. Nah, itu non paralitik, ya. Nah, gitu. Dan yang terakhir, ya, yang 1% kasusnya, ya, itulah yang paling parah, yang kita sebut AFP, ya, atau lumpuh layu akut, ya. Jadi yang lumpuh layu akut itu adalah manifestasi klinis yang paling parah dari infeksi virus polio, gitu. Itu cuma 1%. 1%. Iya, jadi bukan berarti temuan satu kasus yang baru-baru heboh kemarin itu, ya. Nah, itu cuma 1 orang yang terinfeksi. Karena tadi ada 70% yang tanpa gejala, Grisel. Oh iya ya. Jadi ini dia yang bahaya justru. Kalau misalnya orang itu tidak bergejala. Dan bisa menularkan, Dok? Menularkan, gitu. Meski tidak bergejala, proses transmisi virusnya, penularan virusnya terus tetap berlangsung. Gitu. Itu kayak gimana, Dok, penularannya? Ya, penularannya itu dia dari feses. Ya, dari feses ya. Jadi virus polio misalkan nih ya, misal Grisel punya anak nih, ya, atau misalkan ada anak yang kena polio, ya, terus dia pup, ya. Nah, dalam pampersnya dibuang aja. Sembarangan, ya. Nah, itu transmisi virusnya, penyebaran virusnya terus berlangsung itu virusnya nggak mati. Gitu, Dok? Iya, gitu. Makanya salah satu pemeriksaan untuk membuktikan kasus ini confirm atau terkonfirmasi polio atau enggak, ya, itu kan dicek fesesnya, gitu, dilihat apakah ada virus polionya atau enggak, gitu. Tapi droplet juga nggak, Dok? Nah, rata-rata enggak, ya. Jadi enggak. Memang lewat feses itu ya, tadi, gitu. Ya. Oke. Baru ini juga ya, maksudnya agak gimana gitu karena tadi penjelasan dokter bahwa bisa menyebabkan kelumpuhan, kemudian juga menyebar melalui feses tadi, dan yang lebih khawatirnya adalah tadi ada juga 70% yang tidak bergejala. Iya. Dan berarti kalau misalnya ada satu, perbandingannya kan bisa jadi satu anak yang terinfeksi, otomatis di lingkungannya juga bisa jadi terinfeksi kalau betul ya. Jadi memang berdasarkan studi ya, ini disebut sebagai fenomena gunung es ya kalau kasus polio ini. Jadi kayak ternyata nih Grisel ya, berdasarkan literatur ya, dari 1 orang yang terkena polio yang lumpuh layu akut itu ya, itu diperkirakan terdapat 200 anak yang terinfeksi virus polio di lingkungan sekitar. Banyak banget, gitu, Dok. Ya. 1 berbanding betul 1. Jadi 1 anak itu mungkin yang kelihatan gejala lumpuh layu akut tadi kan cuma 1% ya. Iya, betul. Ya. Padahal ya diperkirakan itu dapat meninfeksi di sekitar lingkungan tersebut sekitar 200 anak. 200 anak tuh banyak, makanya heboh kan, langsung ada kasus polio. Betul. Dan sekarang pemerintah sedang melaksanakan program Supin polio ya. Betul. Nah, itu tuh apa, Dok? Bisa dijelasin nggak sih Supin polio? Supin. Supin. Mungkin mama papa semua di rumah lebih familiar dengan istilah PIN ya. Ya. Kalau PIN itu kan Pekan Imunisasi Nasional ya. Artinya kegiatan imunisasi yang dilakukan serentak di suatu wilayah, suatu negara, ya. Seluruh Indonesia, berarti kan kalau nasional. Ya, untuk Indonesia ya. Nah, untuk mengeradikasi atau suatu wabah tertentu, ya, misalnya dalam kasus ini polio ya. Nah, untuk Supin ini ya sebenarnya bagian dari PIN. Ya, bedanya kalau PIN kan tadi dalam suatu wilayah negara. Ya. Seluruh Indonesia lah ya. Kalau Supin ya, ini dia hanya dalam wilayah satu wilayah tertentu. Misal di Provinsi Jawa Barat sekarang, gitu ya. Jadi sekarang yang sedang menyelenggarakan Supin ini ya, itu ada di Provinsi Jawa Barat. Ya. Gitu. Jadi memang di Jawa Barat kenapa, Grisel? Ya. Karena memang per Maret 2023 kemarin Maret 2023 baru banget kan, berarti kan kurang lebih kalau nggak salah 13 Maret ya, pemerintah Provinsi Jawa Barat menemukan 1 kasus polio di Purwakarta. Maret kemarin, Dok? Iya, betul. Jadi
sebagai respon pemerintah ya, atau outbreak response immunization. Jadi kita anggap satu kejadian itu sebagai KLB. KLB itu kejadian luar biasa. Karena kita tahu Grisel bahwa Indonesia sudah bebas polio sejak 2014 ya. Iya. Nah, tiba-tiba satu orang terkena lumpuh layu akut yang setelah dikonfirmasi dengan pemeriksaan feses itu ya, ternyata memang mengandung VDPV ya. Jadi termasuk vaksin drive poliovirus ya. Jadi tipe virus polio itu ada beberapa Grisel. Nah, yang ditemukan yang kemarin di Purwakarta itu yang VDPV 2 itu. Gitu ya. Makanya sebagai bentuk apa istilahnya pemerintah respon cepat pemerintah untuk menanggulangi KLB tersebut, maka pemerintah membuat program Supin itu yaitu program imunisasi polio untuk wilayah Provinsi Jawa Barat. Seluruh ya, berarti seluruh Jawa Barat saat ini sedang menggalakkan Supin ini, program Supin ini. Kita bagi 2 periode. Dua periode. Yang pertama itu mulai 3 April, mulai baru kemarin sebenarnya. 3 April, itu yang periode 1, untuk yang periode kedua nanti dimulai 15 Mei. Jadi ini adalah program serentak yang dilaksanakan berarti di Jawa Barat, di seluruh kota kabupaten Jawa Barat. Berarti sekarang juga sedang mengadakan Supin ini tadi yang dibagi menjadi 2 putaran ya, Dok ya? 2 putaran, kayak apa aja 2 putaran ya? Yang pertama tadi tanggal 3 April dan nanti tanggal 15. Emang berapa kali berarti, Dok? 2 kali. Oh, 2 kali vaksinnya itu dia. 2 kali. Berarti untuk wargi Cianjur nih, ada juga tadi muncul pertanyaan yang sudah ditanyakan di postingan juga, ada nggak gitu kan, harus kemana? Mungkin ini adalah program yang serentak, jadi mungkin bisa menghubungi ke Posyandu dan puskesmas terdekat. Gitu. Sementara ini sih gitu ya. Jadi masih di Posyandu, puskesmas ya. Mungkin juga ya. Sebenarnya kalau di program pemerintah itu di fasilitas umum seperti taman kanak-kanak ya, itu juga ada yang dapat melaksanakan Supin ya, tergantung nanti pemerintah kabupaten menyebarkannya kemana. Sementara ini sih di Posyandu, puskesmas ya. Nah, si vaksinnya ini tuh vaksin apa sih sebetulnya yang diberikan? Ya. Ini pertanyaan bagus nih Grisel, karena saya banyak sekali mendapat DM ya dari. Apakah sama gitu kan dengan yang vaksin-vaksin umum lainnya gitu? Ya, pertanyaan bagus ya. Jadi saya banyak sekali mendapat DM dari mama papa nih terkait dengan Supin ini ya. Dok, anak saya kemarin baru diberikan imunisasi polio. Apakah perlu diberikan imunisasi lagi? Nah, kemarin pertanyaannya itu yang banyak masuk ke DM saya ya. Jadi memang ya jawabannya adalah harus diberikan imunisasi lagi ya. Kenapa ya? Jadi buat mama papa di rumah harus tahu nih ya, bahwa vaksin polio itu terdapat beberapa macam ya. Ada yang kita sebut yang umum ya, yang banyak dipraktekkan itu BOPV ya, bivalent oral polio vaksin. Itu kenapa disebut B? Karena di dalam bivalent oral polio vaksin itu polio yang tetes, Grisel. Ditetes. Yang tetes tahu ya, yang banyak dipraktekkan di puskesmas. Itu kenapa disebut B? B kan artinya 2 ya. Di dalamnya hanya terdapat 2 macam virus polio. 2 strain yaitu tipe 1 dan tipe 3. Tipe 2-nya nggak ada. Padahal tipe 2-nya yang kemarin ternyata menyebabkan KLB. Nah, kemudian yang kedua ada IPV atau inactivated polio vaccine. Itu beda sama polio yang tetes. Kalau inactivated polio vaccine itu polio yang suntik. Disuntikkan. Betul. Itu lebih lengkap strainnya dibandingkan yang tetes. Kalau yang inactivated polio vaksin itu ada tipe 1, 2, dan 3. Makanya sekarang ada rekomendasi terbaru bahwa anak-anak perlu melengkapi dengan IPV ya. Karena apa? Karena kalau cuma mama papa mendapatkan oral polio vaksin,
artinya anak mama papa tidak mendapatkan kekebalan yang dari virus tipe 2-nya tadi. Iya, betul. Ya, gitu ya. Jadi IPV sama yang oral harus tetap dua-duanya harus masuk diberikan. Ya? Diberikan. Nah, sekarang yang di Supin ini, pertanyaan Grisel itu kan? Iya. Ya, apa sih vaksin apa yang kita berikan? Betul. Nah, kenapa harus diberikan semuanya? Ya, jadi ya semua mama papa yang punya anak usia 0 sampai 59 bulan ya 59 bulan di Supin ini ya harus mendapatkan polio vaksin. Nah, yang diberikan tuh apa? Yaitu NOPV 2 ya. Apa sih NOPV 2? Singkatannya dari novel oral polio vaksin. Jadi ini adalah vaksin yang ibaratnya baru diproduksi untuk menanggapi KLB yang VDPV 2 kemarin, virus polio yang tipe 2. Jadi isinya adalah itu tipe 2. Ya. Jadi kan kalau polio oral tetes polio yang biasa itu kan hanya ada tipe 1 dan tipe 3. Ya. Terus yang mau kita berikan untuk Supin ini yang tipe 2-nya. Yang 2. Tetes gitu. Tapi tetes. Kalau yang IPV tadi kan tipe 1, 2, 3 lengkap. Tapi dia suntik. Ya, dia bagus untuk meningkatkan atau menciptakan kekebalan humoral. Tetapi ya, kalau untuk mengeradikasi kuman tidak sebaik yang si tetes tipe 2 ini. Makanya untuk di program Supin ini yang diberikan NOPV2 ya. Yaitu tetes polio vaksin yang isinya virus tipe 2 ya. Jadi gampangnya gini deh mama papa ya, bingung ya. Jadi gampangnya gini, virus polio itu ada 3 macam, ada tipe 1, tipe 2, tipe 3. Nah, gampangnya gitu ya. Ya. Nah, 3 tipe berarti ya tadi. Ada 3 tipe. Nah, semuanya ya itu bisa menyebabkan kejadian polio. Ya. Ada yang namanya virus polio yang Sabin. Kemudian ada yang VDPV ya, vaksin derived polio virus ya. Jadi virus polio dari vaksin yang bermutasi sehingga menginfeksi. Ya, satu lagi ada yang WPV atau kita sebut wild polio vaksin ya. Wild polio virus maksud aku ya. Yaitu virus polio yang liar. Nah, yang kemarin kejadiannya baru ditemukan itu yang VDPV 2 itu ya. Nah, makanya buat mama papa di rumah harus melengkapi anak-anaknya dengan imunisasi polio yang mengandung tipe 1, 2, dan 3. Nah, kebetulan nih di Supin ini ada tetes polio yang hanya mengandung tipe 2. Makanya tanpa memandang status imunisasi sebelumnya, mau itu baru diberikan tetap aja bawa anaknya ke posyandu, puskesmas untuk mendapatkan si NOPV 2 itu karena yang dikasih beda. Itu dia ya. Jadi sekali lagi untuk moms di luar sana, ayah bunda, jadi vaksin ini itu sangat penting berarti kan dok ya? Mau sudah atau belum melakukan imunisasi sebelumnya, jadi harus mendapatkan vaksin ini lagi. Iya, betul. Seperti itu ya. Oke. Dokter, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, jadi kita akan bahas satu persatu, boleh ya dok? Oke, boleh. Sambil berjalan aja mungkin nanti juga ada yang mau dokter sampaikan. Iya, oke. Ada dari Bapak Teddy Rustandidio. Salam someah Pak Dokter, mau tanya apakah madu bagus untuk anak balita? Oh, madu sih? Polio. Ini tentang polio ya, tapi nggak apa-apa. Mungkin bapaknya ini adalah brand ambassador madu. Oke. Ya udah nggak apa-apa ya, karena udah nanya kita jawab ya. Nanti kalau bisa semoga pertanyaan yang selanjutnya relevan ya dengan topik kita yang polio ya. Oke, nggak apa-apa ya. Madu tidak boleh diberikan di bawah usia 1 tahun ya, di bawah 12 bulan. Jadi kalau di atas 12 bulan udah boleh ya. Jadi kalau ditanya baik, ya baik, tapi batasan usianya kalau dari rekomendasi tidak boleh diberikan di bawah usia 1 tahun ya. Gitu. Ya, karena dapat menyebabkan pertumbuhan dari bakteri ya. Oke. Seperti itu ya, Pak Teddy. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Bapak Abu Nazia. Ini bapak-bapak semua ya? Bapak-bapak ya, bagus ya.
Moms-momsnya kemana nih bunda-bunda? Kayak lagi nyuci. Lagi nyiapin makan anak jam segini kan. Jam segini ya, jam-jamnya sarapan pagi anak. Oke, nggak apa-apa. Ada dari Bapak Abu Nazia, selamat pagi dokter. Apakah vaksin polio ini dilakukan seumur hidup? Dan anak umur berapa sasaran vaksin polio ini? Itu tadi pertanyaan yang belum sempat kita bahas ya. Jadi itu pertanyaan bagus tuh ya. Jadi sebenarnya rekomendasinya tuh bagaimana sih ya untuk terkait pemberian imunisasi polio? Oke, jadi per tahun kemarin ya, tahun kemarin atau kita punya jadwal punya rekomendasi terkait pemberian vaksin polio ya. Sebenarnya rekomendasi terbaru juga sudah dibahas ya di jadwal imunisasi polio yang tahun 2020 dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Nah, untuk kalau dari Kemenkes ini saya bahas dua versi ya. Satu dari yang versi Kemenkes dulu per 2017 itu untuk anak-anak ya sampai usia 1 tahun itu harus mendapatkan minimal 4 dosis oral polio vaksin yang tadi tetes ya, yang tipe 2 ditambah 1 dosis inactivated polio vaksin. Jadi yang IPV-nya 1. Ya, kemudian kali berarti itu waktu kemudian 5 kali dong berarti dong. 5 kali ya. Nah, kemudian rekomendasi tersebut diperbarui bahwa sampai anak berusia 1 tahun ya harus dapat 4 tetes oral polio vaksin ditambah 2 dosis inactivated polio vaksin. Jadi sampai anak umur 1 tahun harus mendapatkan 6 dosis polio yang terdiri dari 4 tetes oral polio vaksin ditambah 2 yang inactivated polio vaksin yang IPV. Sehingga jika mama papa sudah melengkapi yang 6 tadi, artinya anak mama papa sudah tercover dari semua jenis tipe virus polio yang tadi saya jelaskan di awal. Ada tipe 1, tipe 2, tipe 3. Tipe 2-nya dari yang si IPV. Karena tadi yang ditetes yang oral polio yang tetes itu, ya polio tetes yang oral itu hanya ada tipe 1 dan 3. Gitu ya. Jadi gitu ya. Harus dapat minimal 4 dosis oral dan 2 dosis yang IPV ya. Itu kalau misalnya mama papa memakai yang ada di puskesmas yang biasa ya gitu. Sebenarnya kalau kita bahas sediaan polio yang udah menyatu sama vaksin lain juga ada sih ya, cuma ya itu nantilah ya karena memang jadinya kayak di jualan. Next tema ya, nggak apa-apa, nanti kita akan bahas lagi mungkin. Ya nanti mama bisa konsultasikan ke dokter anak mama papa masing-masing ya, bahwa mau polio yang suntik yang ada tipe 1, 2, 3-nya tuh yang mana, ada pilihannya kok. Ada pilihannya. Ada yang menyatu dengan DPT, Hep B, HIV atau yang kita sebut hexavalen ya. Ada. Ya. Gitu. Tapi kan tadi dokter bahas bahwa anak berusia sebelum 1 tahun ya, untuk 1 tahun itu harus mendapatkan 6 kali lah ya, kita sebut 6 kali. 4 yang oral, 2 yang suntik gitu. IPV. Nah, gimana dengan bayi atau balita yang sudah lebih dari 1 tahun? Apakah vaksinnya juga sama atau mungkin lebih lagi justru gitu? Oh gitu, jadi kalau kita bahas imunisasi sebenarnya panjang ya. Nah ini termasuk, jadi gini Krisel perlu tahu, imunisasi itu secara umum kita bagi, ada yang namanya imunisasi rutin ya. Imunisasi rutin itu kita bagi lagi, ada imunisasi rutin dasar yang mungkin mama papa udah familiar ya sampai usia 9 bulan itu ya. Ada lagi imunisasi rutin yang lanjutan. Nah, sebenarnya pemberian kayak DPT, polio itu ada pengulangan atau booster ya di atas usia 1 tahun ya. Nah, kemudian kalau kasusnya beda lagi, kalau kasusnya belum pernah sama sekali mendapatkan polio sampai usia 1 tahun gitu, tenang aja Grisel ya, masih ada waktu untuk imunisasi kejar atau catch up immunization. Jadi beberapa vaksin itu masih dapat tetap diberikan meskipun misalnya anaknya udah lebih dari 1 tahun ya. Tapi memang ada beberapa vaksin yang tidak bisa diberikan. Misalnya rotavirus ya. Pemberian rotavirus kalau sudah lebih dari 6 bulan atau dosis pertama yang sudah lebih dari 14 minggu kita nggak bisa berikan ya gitu. Ini juga nyambung dok ya, ada pertanyaan dari kayaknya ini
Ibu Ika Wurna, dok anak umur 9 dan 7 tahun masih bisa vaksin injeksi nggak? Vaksin injeksi apa ya? Injeksi apa ya? Oke. Atau mungkin ya vaksin di umur 9 sampai 7 tahun mungkin dok? Atau gimana ya? Oke, ya. Jadi ada tadi ya imunisasi rutin yang lanjutan itu mungkin ya dulu mama papa pernah dengar istilah BIAS ya. Bulan imunisasi anak nasional itu BIAN atau BIAS, bulan imunisasi anak sekolah. Nah, dulu waktu Grisel kecil pernah nggak di sekolah disuntik? Pernah, selalu kabur. Kan? Nah, itu ada programnya itu. Jadi memang ada termasuk dalam program BIAS, bulan imunisasi anak sekolah. Jenis vaksin yang diberikannya caranya ya disuntik. Nah, tapi tipe vaksinnya nah beda-beda ya. Nah, misalkan 5 tahun ya, ada yang namanya D besar, T besar ya. Oke, ada yang usia 7 tahun, T besar, D kecil ya. Nah, oke ya, intinya ada imunisasi yang diberikan untuk anak sekolah 7 tahun ya. Imunisasinya diberikan dengan cara disuntik juga ya. Nah, itu termasuk ke dalam program BIAS ya, bulan imunisasi anak sekolah ya. Gitu. Lanjut, ada lagi pertanyaan yang masuk dok dari Ibu Febriani.Yustika. Dok izin bertanya, anak saya nggak pernah vaksin lengkap, itu gimana dok ya? Apa bisa mulai vaksin sekarang usia 4 tahun? Balik lagi ke usia lebih dari 1 tahun ya. Ya, sebenarnya ini pertanyaan yang sering diulang-ulang, tapi sebenarnya konsepnya sama ya. Ya, jadi banyak yang datang ke klinik atau datang tanya di poliklinik di sini ya, di RSUD Sayang ini ya. Saya juga heran ya, kenapa banyak yang anak-anak yang nggak diimunisasi, tapi saya maklumi ya, karena kemarin kita menghadapi situasi pandemi. Jadi kenapa terjadi KLB polio ini, Grisel ya, ternyata memang ya dari data, ya betul, data dari Kementerian Kesehatan ya, atau Dinkes Provinsi Jawa Barat, memang cakupan imunisasi dasar ya, imunisasi rutin dasar anak-anak pada saat 2020 sampai 2021 saat pandemi itu menurun drastis ya. Jadi oleh karena cakupan imunisasinya yang menurun tadi, ya, maka terjadilah KLB ini. Makanya sekarang kan juga selain polio lagi banyak apa coba di ruang anak, tahu nggak Grisa? Campak. Campak. Kasus campak di IGD ya numpuk tiap hari pasti ada. Setiap saya terima, bukan saya aja ya, rekan-rekan dari SMF anak yang lain, senior-senior saya semua yang jaga hari itu pasti minimal menerima satu aja pasien campak. Ya karena apa? Setelah saya tanya pada saat di bangsal perawatan, imunisasi nggak Bu? Enggak. Iya, ya. Nah itulah ya dampak dari imunisasi dianggap sepele, kayaknya cuma program pemerintah aja, padahal imunisasi itu dapat mencegah penyakit yang dapat dicegah imunisasi atau PD3I kita singkat ya, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi ya, gitu. Jadi itulah dampaknya. Tadi pertanyaannya jadi lupa apa ya? Iya, jadi nggak pernah vaksin lengkap, apakah bisa mulai vaksin di usia 4 tahun? Ya mama papa semua jangan takut ya, kita masih bisa catch up immunization, kita bisa imunisasi kejar ya, bisa imunisasi kejar, tinggal konsultasikan aja ke dokter anak mama papa sekalian ya. Dok, anak saya 4 tahun belum pernah imunisasi, mau imunisasi apa aja yang bisa? Banyak kok yang bisa ya, banyak yang bisa, tapi ada juga yang nggak bisa, kayak BCG juga nggak bisa kalau udah sampai 4 tahun ya, kayak gitu ya. Jadi memang harus konsultasi ya. Betul ya, tapi kalau ditanya bisa apa enggak, bisa ya. Tapi harus berdasarkan konsultasi bersama dokter anak tentunya. Iya ya? Betul. Ada lagi dari Ibu Delia Rimadanti. Assalamualaikum dok, izin bertanya di luar tema, apakah ketika anak beraktivitas seharian dan jam tidur malam tidak teratur, misalnya jam 11 malam, mengakibatkan mimisan terjadi 1 minggu 2 kali, itu kenapa ya dok? Mimisan? Ya, kita bahas mimisan sekarang ya. Kayak agak loncat-loncat ya, ya udah nggak apa ya. Mimisan atau bahasa medisnya itu epistaxis ya. Itu penyebabnya macam-macam ya. Intinya karena pembuluh darah di area hidung pada anak itu masih riskan sekali ruptur atau pecah ya. Jadi itu bisa menyebabkan mimisan
ya. Nah, penyebabnya itu ya pencetusnya itu macam-macam ya, Grisel ya. Sulit tidur, saya belum pernah baca jurnalnya sih sebenarnya ya. Sejujurnya ya, jadi kalau kita katakan bahwa ini karena kondisi sulit tidur gitu, kayaknya sulit tidur mungkin akan belum ada faktor 100%, lain iya, gitu ya, gitu, bukan 100% penyebab dari mimisan. Lagian kalau misalnya mimisan pada anak yang memang tidak ada, ibaratnya gini, mimisan tadi kan saya bilang penyebabnya banyak, apakah yang memang yang spontan ya, atau memang karena kurangnya faktor pembekuan darah juga bisa ya. Nah, itu bergantung penyebabnya. Kalau yang karena kurangnya faktor pembekuan darah, ya berarti harus diterapi ya. Tapi kalau misalnya yang spontan itu idiopatik ya. Jadi maksudnya kita belum bisa memastikan penyebabnya apa. Dicek darah semuanya normal ya. Memang karena kondisi yang pembuluh darahnya itu yang masih riskan. Gitu ya, benturan trauma juga bisa menyebabkan mimisan. Nah, itu dia. Gitu, Tapi kayaknya lebih baik lagi untuk dikonsulkan langsung ke dokter anak, ya. Dicari silakan, tahu. Ibu. Ya, ke dokter anak bisa, ke dokter THT juga bisa ya. Langsung ya. Dicari tahu nanti faktor risikonya apa, kemungkinan yang menjadi penyebabnya apa, apalagi kalau itu sering banget dan berulang. Nah, itu ya, dia gitu. ya. Berarti itu harus cari tahu ada masalah nggak sih di darahnya. Takutnya ada permasalahan di darahnya juga gitu. Kayaknya kalau misalnya udah lebih dari 2 kali, mendingan langsung saja ya dok, jangan ditunggu-tunggu lagi. Iya, ya, jangan berasumsi bahwa mungkin karena kurang tidur, iya, gitu ya. Gitu. Jangan menyepelekan penyakit, itu akan bahaya. Ya. Oke, ada lagi ini dari, ini kayaknya bapak atau ibu ya, bapak ibu Tarmin Bejo 7. Assalamualaikum dok, apakah anak yang sudah terkena polio bisa sembuh total? Nah, ini juga pertanyaan yang belum ditanyakan sama Grisel tadi. Oke, Grisel ya. Jadi, sesuai dengan gambaran atau manifestasi klinis yang tadi sudah saya jelaskan di awal, Grisel. Ya kan tadi ada 70% yang asimptomatik, ya tanpa gejala. Ya udah, kalau misalnya tanpa gejala, artinya ya dia tidak ada sakit apa-apa ya, tapi di tubuhnya itu mengandung virus polio yang tetap dapat menyebarkan atau menularkan ke lingkungan sekitar. Ya, gitu Grisel, prinsipnya gitu. Kemudian tadi ada tipe yang kedua yang abortif poliomyelitis yang terjadi pada sekitar 24% kasus ya. Nah, pada yang terjadi sekitar pada 24% kasus itu juga self-limiting disease. Jadi termasuk penyakit yang dapat sembuh sendiri. Ya. Nah, tapi yang sulit itu yang 1% tadi ya, yang lumpuh layuh akut, yang kelumpuhan. Kalau udah kelumpuhan ya, jadi ada jurnal yang saya baca ya, yang ada studi yang menyatakan bahwa meskipun anak tersebut disembuhkan, ternyata pada usia 50 sampai 60 tahun keluhan lumpuh atau kemampuan motoriknya lumpuh itu bisa terjadi kembali gitu ya. Jadi memang yang kalau yang sudah kena lumpuh layuh akut itu sulit ya. Jadi memang sulit untuk sembuh total ya, gitu. Satu-satunya cara yang memang lebih baik untuk dicegah, berarti kan? Betul, dengan untuk dicegah, imunisasi. Imunisasi itu tadi ya. Nggak boleh ada malas, nggak boleh ada alasan lagi ya, dan mumpung sekarang difasilitasi seluruhnya oleh pemerintah, jadi mending ayo gratis kita kerjasama, kerjasama, hanya tinggal menyiapkan waktu dan tenaga saja, berarti itu saja kan dok ya. Jadi boleh untuk warga Cianjur yang di wilayahnya sedang mengadakan program ini, tidak boleh nanti-nanti lagi. Iya, betul. Jadi intinya jawaban pertanyaan yang terakhir tadi adalah dapat disembuhkan atau tidak itu tergantung gejalanya. Tergantung gejalanya. Kalau asimptomatik ya udah kan nggak ada gejala apa-apa. Ya gitu ya. Oke. Ada lagi dari Ibu Isma Nura. Dok, bayi saya 8 bulan, baru vaksin oral polio 2 kali. Udah termasuk supin polio. Udah IPV 2 kali yang bareng sama DPT. Itu harus imunisasi polio lagi biar dan pas umur berapa bulan agar terpenuhi? Jadi udah itu lengkap harus imunisasi ceritanya. Polio lagi biar kapan? Pas supinnya udah ya ceritanya. Oralnya baru 2 kali dan IPV-nya 2 kali. Oke, kalau oralnya 2 kali, IPV-nya oralnya baru 2 kali. Oralnya baru 2 kali. Ya, oralnya harusnya 4 kali. 4 kali tadi ya, itu tadi ya. Oralnya 4 kali ya, ditambah IPV 2 kali ya. Nah,
di program Supin ini kan tadi ya sesuai dengan peraturan pemerintah ya, tidak perlu tanpa memandang status imunisasi. Jadi pada anak usia 0 sampai 59 bulan tanpa memandang status imunisasi semua harus diberikan yang di Supin ini, yaitu jenis yang NOPV 2 ini ya, novel oral polio vaksin ya, yang type 2 ya. Karena dia tadi ya karena yang tadi sudah saya bahas ya bahwa ini ternyata penyebabnya yang VDPV2 ya, vaksin drive poliovirus ya, yang C VDPV ya, yang circulated. Jadi itu yang ternyata yang menyebar di lingkungan tuh yang itu. Jadi virus polio dari vaksin yang sudah bermutasi gen. Oh, oke. Gitu. Jadi pas umur berapa bulan agar terpenuhi? Berarti yang tadi hitung-hitungannya sampai... Ya, kalau yang NOPV 2-nya tetap harus diberikan ya. Kalau misalnya yang sampai usia 1 tahunnya sudah 6 dosis, ya nanti tinggal booster aja, gitu yang bareng DPT lagi, gitu. Intinya sebelum 1 tahun itu harus 6 dosis tadi ya dok ya? Iya, 6 kali? Betul, 6 kali. Begitu ya bunda-bunda, jadi harap bersabar karena ini juga berhubungan dengan masa depan dong dok tentunya. Pasti ya. Anak-anak nanti yang akan melanjutkan perjalanan gitu. Iya betul ya, anak jadi yang diimunisasi itu lebih tidak gampang sakit, terutama tidak gampang sakit terhadap penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi tadi. Itu kan impact-nya banyak ya, banyak. Jadi anak yang gampang sakit, pertumbuhannya kurang. Nah, itu dia. Nah, pertumbuhannya kurang, jadi menyebabkan stunting, menyebabkan gangguan perkembangan juga ya. Nantinya otaknya juga tidak akan berkembang secara optimal ya. Jadi sebenarnya imunisasi itu mungkin satu kegiatan yang memang cuma kesannya cuma suntik doang, tapi sebenarnya impact-nya tuh besar buat lingkungan, buat pribadi masing-masing anak itu sendiri gitu. Dan mungkin efeknya tuh nggak langsung jadi saat itu gitu dok. Ya. Itu akan berefek semakin lama lagi gitu nanti. Ya kayak ya ini contohnya 10, kan sekarang udah terjadi ya. Sebenarnya ini adalah contoh dari kejadian bahwa cakupan imunisasi pada saat pandemi kemarin itu rendah sehingga muncullah campak, muncul kembali polio gitu ya. Itu setelah dirasakan setelah berapa tahun? Setelah 2-3 tahun kan? Iya ya. Jangan sampai itu terjadi pada buah hati mama papa semua. Begitu. Oke dokter, sebelum kita pamit karena sudah 30 menit kita ngobrol-ngobrol di sini. Sebelumnya adakah yang mau dokter sampaikan untuk mama papa di sana? Silahkan dok. Oke, jadi buat mama papa di rumah ya, intinya dari podcast kita hari ini adalah saya mau merekomendasikan atau mengajak ya, lebih tepatnya mengajak mama papa semua di rumah ya yang punya anak usia 0 sampai 59 bulan untuk pergi ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat yang menyelenggarakan program Supin ya, agar anak mama papa semua mendapatkan NOPV 2 tadi ya, imunisasi polio tetes yang isinya virus polio tipe 2 ya, yang bertujuan untuk mencegah atau meningkatkan kekebalan supaya anak mama papa tidak terkena polio ya di kemudian hari ya. Kemudian satu lagi ya, mama papa semua juga harus memastikan bahwa kondisi anak mama dalam kondisi yang sehat, yang prima untuk dilakukan imunisasi. Jadi harap konsultasikan terlebih dahulu ke dokter. Jangan misalnya ada yang punya kenalan, misalnya punya kenalan kader atau apa, mau dong divaksin tanpa konsultasi terlebih dahulu, padahal anaknya lagi sakit berat ya. Karena virus polio ini kan termasuk virus yang vaksin ini kan ada termasuk vaksin yang virus yang hidup yang dilemahkan gitu ya. Jadi kalau misalnya kondisi anaknya lagi imunnya lagi nggak bagus ya, takutnya dia malah kena sakit polionya sendiri gitu ya. Makanya vaksin polio ini tidak boleh diberikan pada anak-anak yang HIV ya gitu. Makanya meskipun ini sedang dicanangkan oleh pemerintah program ya, tetap harus dengan konsultasi dokter. Baiknya melakukan imunisasi di fasilitas pelayanan kesehatan. Betul. Nah, itu dia ya. Intinya jadi, itu sih yang mau saya sampaikan. Oke. Sekali lagi untuk wargi Cianjur, jadi hayu mama papa ya, wargi Cianjur yang punya balita nih gitu kan. Demi mencegah adanya polio lagi
Jadi mari kita tuntaskan polio dan bebaskan polio di Jawa Barat gitu Oke. ya. Sekali lagi terima kasih untuk dokter yang sudah berkenan ngobrol-ngobrol hari ini sama Grisel. Terima kasih juga untuk wargi Cianjur yang sudah bergabung di live Instagram dan yang setia menonton. Tentunya jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok rsud.sayang.somea. Dan like, comment, subscribe, share sebanyak-banyaknya video ini karena akan sangat bermanfaat sekali ya. Sekali lagi terima kasih, selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga keberkahan kita dapatkan selalu di bulan yang suci ini. Saya Grisela Dita bersama dengan saya Dr. Rizky. Kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam somea. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.